Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Kita udah Selamat berapa pagi, bulan Bapak. itu? Ya udah hampir 3 bulan melalui Zoom mulu ya. Sebelum kelas dimulai, coba ketuanya siapa? Saya, Pak. Coba Wahyu ya. Oh yaudah, coba Iya. kamu pimpin dulu supaya kita hari ini dapat bermanfaat dan mengandung berkah di dalamnya. Kita pimpin dulu. Siap, Bapak. Oke, teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Pak. Dikembalikan kepada Bapak Andika. Selanjutnya Bapak absen dulu ya untuk tahu siapa yang tidak ikut Zoom hari ini. Yang pertama ada Sri Nurfiana. Mana Sri Nurfiana? Hadir, Pak. Oke, hadir bagus. Oke, ya. Kedua Ika, mana suaranya? Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke, tiga Wahyu Wardana. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Yang keempat. Bagus semangatnya. Yang keempat Winnie Oktaviani. Hadir nggak? Hadir, Pak. Oke, siap. Yang kelima, Syarul Fitroni. Ada hadir? Oh, ada. Marisa ada, Marisa? Hadir. Ya, Marisa ada. Rizfa Nurfadila ada? Hadir, Pak. Oke, langsung aja kita masuk ke materi ya. Kemarin gimana sudah Bapak kasih tugas, sudah Belum kalian diabsen, kerjakan mengenai planet? Oh iya, si Wikra ya, Wikra. Ya, Pak. Oke. Hadir, Lanjut ke Pak. materi ya. Kemarin sudah Bapak kasih tugas mengenai planet dan tata surya. Sudah kalian kerjakan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Nah, hari ini akan Bapak ngasih materi untuk hari ini, yaitu pendekatan geografi dan esensial geografi. Nah, langsung aja mulai slide-nya. Baik, Pak. Saya izin share screen dulu ya, Pak. Sebentar, Pak. Baik, Wahyu. Lanjut. Sudah terlihat ya, Pak? Lanjut. Di 10 konsep. Ke slide 2. Oh, nah, jadi anak-anak, di konsep esensial geografi ini ada 10 konsep. Yaitu yang pertama ada konsep jarak, yang kedua konsep lokasi, yang ketiga konsep keterkaitan ruangan, yang keempat konsep diferensiasi area, yang kelima konsep keterjangkauan. Nah, yang keenam ada interaksi dan interdependensi, yang ketujuh ada konsep pola, yang kedelapan ada konsep morfologi, yang kesembilan ada nilai kegunaan, dan yang ke-10 ada konsep aglomerasi. Nanti Bapak jelaskan di slide berikutnya. Lanjut. Nah, konsep esensial geografi yang pertama yaitu ada konsep jarak, di
mana konsep jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua atau lebih objek yang diukur dalam satuan waktu, detik, menit, jam, hari, bulan, maupun tahun, atau satuan panjang, seperti sentimeter, meter. Dilihat waktu perjalanan dari Jakarta ke Mojokerto dengan bus 6 jam 10 menit, sedangkan saat menggunakan sepeda motor 5 jam 50 menit. Nah, kata kuncinya di sini yaitu jarak dari Jakarta ke Purwokerto, dan juga ada waktunya 6 jam 10 menit, dan juga itu kata kuncinya tuh. Nah, yang kedua ada konsep lokasi, di mana konsep lokasi digunakan untuk mempelajari posisi atau lokasi suatu objek geografis di permukaan bumi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama lokasi absolut. Lokasi adalah lokasi yang menunjukkan objek yang ditentukan oleh garis astronomi, seperti lintang dan bujur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya horizontal maupun vertikal. Contohnya Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat timur bujur. Kami sampai sini? Bisa, Pak. Paham, Pak. Bisa dipahami, Pak. Posisi relatif tidak seperti lokasi absolut. Lokasi relatif ini ditentukan berdasarkan tempat atau lokasi yang ada di sekitar objek. Contohnya, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Yang ketiga, ada konsep keterjangkauan. Keterjangkauan adalah interaksi maksimum antara tempat-tempat yang dapat ditransportasi atau berjalan berkaki. Contohnya, ketika kita dari Indonesia ingin berlibur ke Swiss, gunakan pesawat untuk yang lebih cepat. Contoh lain, ketika kita berada di dalam hutan, mengendarai sepeda motor atau berjalan adalah pilihan tepat untuk mencapai suatu tempat. Nah, kata kunci di sini terjangkauan itu kayak seperti aksesibilitas gitu, itu mungkin lebih cepat ke suatu tempat gitu. Nah, yang keempat ada konsep morfologi. Morfologi adalah perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang disebabkan oleh pengangkatan dan penurunan wilayah tersebut. Konsep morfologi juga dapat diartikan sebagai hubungan antara bentuk bumi dan aktivitas manusia. Contoh di sini penduduk dataran tinggi rata-rata bekerja sebagai petani. Dieng adalah dataran tinggi yang sangat eksotis. Jadi ada sangkut pautnya antara hubungan bentuk bumi dan aktivitas manusia di suatu tempat tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya yang kelima, konsep nilai kegunaan. Tujuan dari nilai guna di sini adalah manfaat yang dibawa oleh suatu wilayah dunia dan sifatnya relatif, di mana satu sama lain tentunya akan memiliki nilai guna yang berbeda. Contohnya, tanah subur di daerah pedesaan bermanfaat untuk lahan pertanian. Tuh. Jadi di sini kata kuncinya nilai kegunaan. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. 6, lanjut konsep aglomerasi. Yang ke-6 slide-nya, oke. Konsep aglomerasi. Aglomerasi di sini atau sentralisasi adalah pengelompokan peristiwa dan fenomena berdasarkan aktivitas dan manusia. Contohnya pengelompokan zona industri tertentu. Jadi di sini kata kuncinya adalah pengelompokan peristiwa dan fenomena. Yang ketujuh, konsep model atau pola. Konsep model terkait aturan, bentuk dan distribusi fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di bumi. Contohnya, distribusi populasi di sekitaran aliran sungai akan mengikuti aliran sungai. Itu seperti memanjang gitu loh. Nah, yang ke-8, konsep nilai guna. Konsep ini berkaitan dengan penggunaan atau manfaat suatu area untuk keberlangsungan komunitas atau makhluk hidup di sekitarnya.
Contohnya di wilayah Dieng sangat cocok sebagai tempat wisata karena udara yang dingin dan banyak bukit yang indah. Selain contoh di wilayah Dieng, ya, contoh di daerah puncak tuh, orang milih Guna sebagai seperti tempat liburan kalau malam minggu atau hari libur dengan keluarga gitu. Karena di sana tidak seperti di Jakarta gitu, wilayahnya dingin, ya, udara sejuk, beda gitu. Nah, yang ke-9 ini konsep diferensiasi area. Diferensiasi zona adalah perbedaan dalam interaksi antara suatu wilayah bumi dan daerah lainnya. Misalnya penduduk daerah menggunakan memakai pakaian tebal, tidak seperti penduduk pantai suka memakai kaos atau kemeja. Nah, selanjutnya konsep keterkaitan. Konsep terakhir adalah konsep interkoneksi, yaitu konsep suatu area yang terkena dampak atau terkait dengan wilayah lain. Contohnya, salah satu faktor yang membuat Jakarta banjir dikarenakan curah hujan lebat dan terbor. Nah, jadi itu mengalir ke daerah Jakarta yang lebih rendah. Jadi Jakarta itu terkena dampaknya banjir gitu. Jadi saling berkaitan. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang paham kan? Sudah paham? Mengenai Pak, konsep. untuk yang pola, mau nanya ya Pak, boleh nggak? Untuk yang pola juga berlaku untuk yang, kan itu kan tadi contohnya sungai ya, kalau jalan juga berlaku ya Pak berarti? Karena kan biasanya kalau pemukiman yang di sekitar jalan juga ngikutin pola jalannya gitu. Bener ya Pak ya? Oh benar, Halo Pak. sekali Wahyu. Dari pemukiman juga mengikuti, ya. Iya benar, itu mengikuti pola di pemukiman. Contohnya di pemukiman di gunung gitu. Berbeda dengan mengikuti pola di sekitarnya gitu, lingkungan sekitarnya. Iya Pak, kasih Pak. Lanjut ke paham ya, pendekatan geografi. Lanjut slide berikutnya. Nah, yang pertama ada pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan atau spatial approach adalah salah satu pendekatan geografi yang paling sering digunakan ketika mengkaji fenomena-fenomena geografi. Nah, selanjutnya. Next. Yang kedua ada pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi mencoba untuk meneliti suatu gejala geografi dengan mempelajari hubungannya dengan lingkungan sekitar. Karena berhubungan dengan alam sekitar, maka pendekatan ini banyak memanfaatkan ruang lingkup ilmuwan geografi lingkungan. Contohnya adalah ketika kita mengkaji suatu daerah pertanian, maka akan dibahas dinamika aktivitas tersebut kepada alam sekitar. Mungkin saja aktivitas tersebut mengurai keanekaragaman hayati karena menguatkan pertanian monokultur. Gitu. Next. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pendekatan historis. Pendekatan historis berupaya untuk menjelaskan dan menganalisis suatu gejala geografi berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Pendekatan ini sangat mementingkan aspek kronologis data pada masa lalu dan prediksi untuk masa depannya. Contoh dari pendekatan historis adalah analisis mengenai pertumbuhan perekonomian suatu negara. Analisis ini mencoba menjelaskan bagaimana suatu negara meningkatkan mutu dan mengentaskan kemiskinan di negara tersebut. Nah, yang berikutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem atau kerap disebut sebagai thinking, upaya untuk menjelaskan suatu gejala geografi sebagai semesta fenomena serta sebagai bagian dari tertentu agar lebih mudah dimengerti. Nah, coba ambil kota Tokyo salah satu maksudnya itu kayak New York, merupakan kan New York itu kota yang merupakan tidak pernah tidur ya disebutnya kan. Jadi melalui pendekatan sistem ini kita tahu bagaimana perkembangan suatu kawasan perkotaan itu sendiri. Nah, lanjut ya Wahyu. Nah,
Udah nih ya, udah selesai. Udah paham semua? Udah paham semua Paham, ya? Pak. Sudah paham. Paham, Pak. Saya sudah paham, Pak. Yang lain paham ya? Nah, jadi selanjutnya Bapak akan mengadakan kuis nih. Nggak banyak kok, cuma ada 2. Coba lanjut di slide selanjutnya. Nah, Kuis. yang pertama, ada yang bisa jawab nggak? Atau ada yang ingin memberanikan diri sebelum Bapak tunjuk? Oke, Bapak tunjuk aja ya. Itu ke ruangan ya, Pak? Kenapa? Ke ruangan ya? Yang pertama, ke ruangan. Yakin ke ruangan. Coba yang lain. Kuncinya. Kata kuncinya ada kaitannya iklim, terus memaksa petani merugi itu karena kondisi cuacanya mempengaruhi kondisi tanah, terus akhirnya mempengaruhi petaninya. Jadi ada keterkaitan antara keruangan di wilayah tersebut, Pak. Ada yang mau menyangka nggak? Ya, berarti tidak ada yang mau menyangka ya. Benar, jawabannya tetap ya, karena sebenarnya pada intinya sih kata kuncinya itu karena pendekatan keruangan, karena El Nino ini fenomena peristiwa alamiah. Nah, jadi dia benar-benar alami, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Berbeda dengan kayak misalnya tanah longsor gitu kan, sebelumnya kayak ada penggundulan hutan, atau banjir. Sebenarnya kan nggak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi juga kan, disebabkan oleh banyaknya sampah yang berserakan di sungai gitu. Benar, Pak Yu jawabannya. Bagus. Nanti Bapak kasih nilai 80 ya. Oke. Untuk kuis selanjutnya. Terima kasih, Pak. Ya, untuk kuis selanjutnya. Oh, yang kuis selanjutnya ada yang bisa jawab nggak nih? Nanti Bapak kasih nilai 90. Sebelum Bapak tunjuk. Pak, kalau yang udah jawab boleh lagi nggak sih, Pak? Serahkan kepada teman-temannya dulu, Wahyu. Oke, yang lain dong, yang lain. Ayo. Ayo dong, aktif dong. Nih, gimana sih? Saya nggak mau dapat nilai bagus. Coba Ika bisa jawab nggak? Atau ini? Marisa? Vina bisa jawab. Saya ya, Pak, belum ada yang mau menjawab sepertinya, Pak. Atau mereka mungkin kebingungan, Pak. Coba Wahyu jawab. Sebenarnya saya agak bingung sih, Pak, kalau untuk yang ke lingkungan, kewilayahan, sama kompleks wilayah. Tapi saya lebih dominan cenderung memilih ke bagian pendekatan ke lingkungan, karena di situ ada pernyataan yang menyatakan peristiwa tersebut diakibatkan oleh banyaknya penggundulan di wilayah bukit. Jadi kejadian tersebut diakibatkan oleh manusia yang secara tidak langsung menghancurkan lingkungan gitu, Pak. Benar ya? Berarti jawabannya ke lingkungan ya? Iya, Pak. Saya lingkungan, lebih condong ke lingkungannya.
Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Coba lihat. Ya, betul sekali Wahyu. Jawaban yang tepat B, pendekatan lingkungan. Karena apa? Karena di dalam kalimat itu disebutkan bahwa longsor dipicu oleh ulah manusia yang menggundulan dan deforestasi. Nah, kata kuncinya di sini ada akibat, disebabkan. Nah, jadi kesimpulannya ini yang membedakan antara pendekatan keruangan dan lingkungan yang tadi terdapat pada soal tersebut adalah prosesnya. Jadi kalau menurut Bapak, siswa harus melihat kalimat di soal untuk menentukan jawaban. Harus teliti lagi tuh dan jawab. Ya kan? Jika melihat kenyataan sih bisa saja longsor harus ditinjau dari pendekatan karena ada daerah yang memang struktur tanahnya rapuh ditambah aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Nah, materi ini harus diteliti lagi soalnya. Nah, Bapak, untuk minggu depan ada ini ya, ada penugasan. Coba Wahyu lihat di slide akhir. Nah, ini kalian cari mengenai artikel atau berita atau jurnal yang berkaitan dengan konsep esensial geografi dan pendekatan, kemudian kalian analisis tuh konsep atau pendekatan artikel tersebut. Nah, disertai gambar. Nah, ada yang bertanya nggak mengenai tugasnya? Udah paham semua? Harus ya Winnie dulu Pak, silakan. Deadline-nya kapan Pak? Deadline-nya ini sebelum UAS nanti. Harus kalian udah kumpulin semua tugas akhirnya, kirim ke email Bapak @andika.adut@gmail.com. Jangan lupa dikasih nama, dikasih nomor absen. Ya, itu aja materi kita, pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalian di rumah sehat-sehat ya. Jangan keluyuran kemana-mana nggak jelas. Oke? Jaga kesehatan terus dan jangan lupa berdoa ingin belajar. Oke? Kita udahi dulu ya materi hari ini. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.